Ketika gue solo traveling ke Singapura, gue berinteraksi dengan bapak ini. Gue nggak tahu coy apakah gue di scam atau enggak. Cuman begini ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kalau misalnya kalian lihat wajah kayak gini beredar di YouTube, ini tuh kunjungan Romi. Di channel YouTube ini tersedia konten traveling dan konten storytelling. Nah, gue kan sempat ya bikin video story time ketika gue solo traveling ke Istanbul, terus ketemu bapak-bapak yang menurut gue agak-agak mencurigakan ini. Ini ceritanya gue ceritakan ya. Dan viewsnya lumayan rame. 50 ribuan yang nonton, terima kasih. Nah, makanya gue pengen membagikan pengalaman traveling gue yang lainnya. Yang menurut gue cukup membagongkan juga coy. Masya Allah. Terus nanti mungkin kalian bisa bantu tebak deh apakah gue ini di scam atau enggak. Gue soalnya masih bingung nih, sampai detik ini gue juga masih bingung apakah gue di scam apa enggak. Alkisah, nih latar belakangnya dulu. Jadi gue lagi solo traveling ke Singapura 2 hari 1 malam. Jadi emang singkat gitu kan. Bahkan gue booking hotelnya, booking penginapannya itu cuma 1 malam. Nah, ini gue solo traveling ke Singapura itu di sekitar November 2023. Dan itu pertama kalinya juga gue ke Singapura. Pertama kali ke Singapura dan solo traveling. Terus riwayat traveling gue itu kayak baru sekitar 3 negara. Jadi gue cuman waktu itu baru ke Malaysia dan ke Thailand. Dan waktu itu negara ketiga yang gue kunjungin itu Singapura. Jadi emang belum banyak pengalaman gitu. Jadi untuk berinteraksi sama orang asing, gue belum nemu, belum mendevelop diri gue agar gue nggak, gimana ya ngomongnya, gue bingung nih. Maksudnya gue belum berpengalaman lah untuk menghandle atau berinteraksi dengan orang asing di negara asing gitu kan. Ya intinya gitulah guys ya, semoga bisa ditangkap maksud gue. Nah, Alkisah nih, gue kan landingnya itu malam, terus pagi-paginya gue keluar, gue ngedatengin ini nih, Cloud Forest. Paginya gue ke Cloud Forest, terus siangnya gue langsung ke masjid terbesar di Singapura, yaitu Masjid Sultan, yang cukup megah ini, warnanya emas coy. Nah terus kan itu gue nunggu hotel ya, nunggu penginapan dibuka itu sekitar jam 2-an. Nah itu gue sholat zuhur di situ. Alhamdulillah emang gue sengaja pesen hotel atau penginapan yang deket sama Masjid Sultan tersebut. Karena kan di Singapura masjid nggak terlalu banyak ya, jadi biar enak aja gue dalam beribadah. Masya Allah. Nah ketika gue abis sholat zuhur di Masjid Sultan, gue ngecas tuh. Gue ngecas di, pokoknya ada area, ada charging spot di Masjid Sultan. Terus habis itu gue ngecas kan. Gue nunggu, karena waktu itu cuman ada 1 HP. Jadi HP gue dicas, gue cuman pelongo doang di saf belakang di deket charging spot itu. Terus juga di situ kan banyak juga yang ngecharging ya. Terus ada nih satu bapak yang gue tunjukkan tadi, yang ini. Mungkin dia ngeliat chargeran gue guys. Jadi kan kalau di Singapura, Malaysia itu kan colokannya kan tipe yang 3 gini guys. Kalau misalnya Indonesia kan cuma 2 kan. Nah jadi waktu itu gue pakai adapter yang disambungin ke colokan ketiga itu. Nah mungkin bapak yang lihat, oh ini kayaknya turis asing gitu kan. Terus habis itu dia nyamperin ke gue. Nah habis dari situ kita ngobrol guys. Jujur gue nggak tulis di story waktu itu nama bapaknya siapa, gue lupa guys. Bapak siapa gitu, pokoknya gue ngobrol-ngobrol. Gue ditanya, dari mana? Terus gue bilang dari Jakarta, Indonesia. Terus kesini liburan kah? Terus gue bilang iya. Solo traveling kah? Iya. Pokoknya ini bapak-bapak, maaf ya. Ini tuh agak konservatif gitu guys, kayak yang udah tipikal orang tua zaman dulu gitu nanya. Dia udah tahu di umur gue waktu itu masih sekitar 22 tahun. Nanya, udah nikah atau belum? Mungkin bagi mereka dengan umur segitu, di zaman mereka emang umur 20-an udah punya gandengan, punya istri. Terus gue bilang belum kan. Nah habis itu gue kenalan lah gitu-gitu. Gue ditanya apakah gue masih pelajar atau enggak. Waktu itu gue masih kuliah guys di tahun segitu. Nah terus habis itu gue juga nanya balik kan. Soalnya bapaknya itu cenderung ramah gitu guys. Oh ya, bapaknya ini ngomongnya Melayu gitu. Jadi gue gak perlu pakai bahasa Inggrisan di Singapura. Jadi beliau ini adalah orang Melayu, tapi bukan Melayu Malaysia, tapi Melayu yang emang lahir dan besar di Singapura gitu guys. Terus gue nanya, beliau ini orang mana? Terus dia bilang, ya orang Melayu Singapura gitu kan. Terus dia pekerjaannya kalau nggak salah penjaga sekolah gitu guys, penjaga sekolah. Nah gue nanya, ternyata dia punya istri, dan istrinya katanya orang Bandung guys.
ini beneran atau enggak, gue bingung juga. Tapi menurut gue bener sih guys, karena dia tahu daerah-daerah Bandung, tahu daerah-daerah Jakarta gitu guys. Dia tahu Lebak Bulus, tahu Kampung Rambutan. Seinget gue dia pernah mention dua area itu di Jakarta. Terus katanya juga udah punya anak. Nah itu pokoknya gue tuh enjoy banget ngobrol sama beliau, karena beliau itu juga diajak ngobrol ramah, baik gitu kan. Jadi gue yang lagi sendirian habis sholat dan lagi pelangap-pelongo, jadi gue nggak nggak gabut-gabut banget guys, enak tuh. Nah terus pokoknya gue ngobrol cukup enak lah, gue bisa kenalan sama orang asing kan. Nah habis itu entah kenapa, kan itu kan gue sekitar jam 12-an kan, jam 1-an. Gue abis dari Cloud Forest, terus habis itu langsung ke Masjid Sultan, itu belum makan berat. Jadi gue, ini emang salahnya di gue sih menurut gue kayak, Pak tahu nggak tempat makanan di area ini yang enak apa, rekomendasinya apa? Gue speak begitu guys. Nah beliau juga ngasih tahu tuh, ini kan area Kampung Glam, area Masjid Sultan. Insya Allah area sekitar itu cuma dijajakan makanan halal, gak ada makanan haram. Di situ gue tenang tuh, jadi gue bisa langsung datang ke kedai manapun tanpa bingung, tanpa cap cip cup gitu kan. Gue datang, terus abis itu gue ya udah, gue cuma nanya itu doang kan, rekomendasi. Terus beliau abis itu merespon dengan apa? Beliau kayak, mau bareng saya nggak atau mau saya anterin nggak gitu. Pokoknya kata-katanya nggak gitu, cuman gue ingetnya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Terus habis itu gue dengan polosnya, karena gue waktu itu udah terlalu nyaman ngobrol sama bapak itu, gue bilang, ya udah Pak, ayo gas, ayo. Gue bilang kayak gitu kan. Boleh cakap Inggeris tak? Faham? Yes. Terus habis itu ya udah, gue dianterin ke salah satu warung warteg yang punya orang Malaysia, kayaknya orang Melayu juga. Bukan orang Malaysia, maksudnya orang Melayu juga. Terus di situ ada tulisan pay as you wish. Pilih lah self service lah kan. Iya. Tapi self service bukan kamu macam buffet, kamu ambil kurang ambil kan. Kayak bayar seberapapun. Ini tunggu dulu guys, kan ini masih berhubungan sama nanti. Ini bakal ada cerita gongnya lagi nih. Nah habis itu bapaknya kayak mempersilahkan gue, ayo pesen aja makanan apapun gitu. Terus ini aku mau ambil air minum, silakan ambil. Terus gue bilang, iya Pak, makasih. Terus gue kayak, wah pokoknya gue di situ masih polos-polosnya, masih seneng-senengnya interaksi sama bapak itu. Oh ya gue lupa, jadi pas dari masjid ke tempat makan itu, kan gue ngobrolnya cuma sama satu bapak ini doang kan. Nah pas gue ke tempat makan tuh, bapak yang satu lagi tuh ngajak temennya, bapak-bapak juga. Cuman gue sama dia tuh nggak terlalu interaksi gitu kan, karena dia juga pendiam gitu kan. Nah abis itu ya udah, gue ngambil makanan gue. Kalau misalnya masih ada dokumentasinya, masih ada fotonya, gue nanti taruh sini. Tapi kalau nggak ada, mohon maaf. Tapi seingat gue pesen nasi sama ayam gitu. Nasi sama ayam sama air mineral tuh gue pesen. Di situ kan restoran itu sistemnya tuh makan dulu baru bayar kan. Nah pokoknya si bapaknya itu, bapak yang ngobrol sama gue, dia minum apa ya, gue lupa. Kayak minum teh deh kalau nggak salah. Minum teh. Terus habis itu bapak yang satunya lagi, yang diajak sama bapak ini, itu dia makan gorengan kalau nggak salah, sama ngambil minuman juga. Cuman gue lupa minumannya apa. Ya intinya mereka nggak makan berat lah, cuman gue makan berat. Jadi sorry guys, tadi recordnya mati karena memori gue penuh. Terus udah gue hapus-hapusin beberapa file. Lanjut ya, ketika gue lagi makan berat, mereka lagi makan ringan. Bahkan bapak yang ngomong sama gue cuma minum doang. Ya udah, kita tetap ngobrol-ngobrol. Nah udah kan, habis itu singkat cerita gue mau bayar nih. Gue mau datang ke kasirnya. Terus bapak yang ngintilin ke gue sampai mau berbaik sangka, wah ini kayak gue dibayarin nih. Taunya enggak. Gue nggak ngarep, tapi gue sempat terbesit pikiran itu. Terus ketika gue pengen bayar, bapaknya langsung ngomong ke kasirnya kayak, udahlah ini semua yang tadi kita bertiga pesen, $10 aja, $10. Dia ngasih tahu penjualnya kayak gitu. Terus penjualnya cuman nggak bereaksi sih, kayak ya udah ngeliatin kita aja gitu. Mungkin si bapak ini udah kenal sama ownernya, atau emang bapak ini udah disegani sama ownernya, atau emang karena sistem si restoran itu pay as you wish, jadi bisa pembeli yang menentukan harganya gitu kan. Terus gue agak-agak nge-freeze, mematung sebentar. Gue bilang, ini penjualnya belum jawab loh, makanan gue habisnya berapa, totalnya berapa. Cuman bapaknya bilang, total semuanya, yang berarti
makanan gue, minuman bapaknya, gorengan dan minuman bapak yang satu lagi, itu digabung gitu. Gue yang bayar gitu. Bro, ini di sini gue udah mulai gelisah nih, tapi gue nggak bisa berkutik. Gue kan people pleaser juga kan kurangnya coy. Jadi ada gue ngeluarin duit $10, gue bayar. Sebenarnya kalau misalnya gue cuman bayar makanan gue, mungkin itu sekitar $6 atau $7 sih guys. Jadi di saat itu gue belum bubar tuh, gue masih balik lagi ke meja yang ada bapak-bapak itu tadi. Terus gue di situ udah mulai merasa nggak enak, udah mulai merasa, wah anjir ini kayaknya di scam nih. Tapi nggak di scam juga sih, kan gue yang nanya rekomendasi dan dia mau diajak ke tempat rekomendasi si bapak itu. Ya intinya gitu guys, gue dilemanya di situ. Terus gue kayak aduh ini udah mulai nggak bener nih. Yang tadinya gue ngobrol enak, ngobrol santai, bertukar pikiran sama bapak itu, pas tahu bapak itu ibaratnya sedikit memanfaatkan gue jadi merasa, udahlah coy, ini nggak bisa dilanjutin coy. Gue udah nggak mau ketemu bapak itu. Gue mikirnya saat itu kayak gitu. Terus habis itu dia minta nomor gue, kita sambil tukeran. Untung dia minta nomor guanya itu pas udah kejadian ini, pas gue udah kayak diminta bayarin makanannya dia gitu guys. Terus gue ngasih nomor asal tuh. Terus gue juga sempet ditanya kan gue mau kemana abis ini. Gue mau ke ini, area Marina Bay yang Super Tree Grove itu, gue lupa. Ya, intinya gue mau ke situ. Terus dia nawarin juga, ayo mau bareng saya nggak gitu. Terus gue dalam hati, wah ntar kalau misalnya gue ngajak lu, gue juga nih yang bayarin tiket masuknya nih. Waktu itu gue lupa apakah ada tiket masuknya, kayaknya yang mau naik ke atas itu ada tiket masuknya guys. Ya pokoknya gue habis itu gue kasih nomor WA gue yang palsu. Terus habis itu gue langsung cari cara agar gue bisa keluar dari circle itu. Gue langsung, alhamdulillahnya waktu itu udah mau jam 2 guys, jadi gue langsung ke penginapan. Dan lu tahu habis itu apa? Bapaknya nungguin gue asar di Masjid Sultan. Dia bilang, nanti asar di Masjid Sultan lagi ya, nanti ketemu saya lagi. Dia bilang kayak gitu kan. Terus lu tahu apa? Gue gak sholat asar di Masjid Sultan, gue sholat asar di penginapan gue agak-agak trauma gitu kan. Terus habis itu ya udah, alhamdulillah gue nggak ketemu lagi sama dia. Ketemunya pas malam guys. Tapi ini kan Masjid Sultan kan dengan MRT Bugis. Jadi gue tuh abis pulang dari mana gitu, gue naik MRT Bugis, gue lagi keluar nih, lagi kayak eskalator keluar. Terus gue ngeliat bapaknya lagi mau masuk ke MRT Bugis. Tuh bapaknya nggak ngeliat gue. Nggak tahu sih apakah ketika ngeliat dia inget atau enggak. Cuman gue bersyukur sih gue bisa menghindar. Ya ceritanya kurang lebih begitu guys, Masya Allah. Jadi sebenarnya sampai sekarang gue masih dilema apakah gue di scam, apakah itu scam atau enggak. Seperti yang gue bilang tadi, gue bisa bilang ini scam karena bapaknya itu kan minta bayarin makanannya tanpa izin di awal sama gue. Mungkin kalau izin di awal sama gue ya udah, gue jadi nggak kaget dan nggak merasa tertipu. Cuman kan di satu sisi emang nggak besar sih guys duitnya. Seperti yang gue bilang tadi, gue bayar $10. Mungkin kalau makanan gue itu sekitar $7. Jadi gue ngebayarin bapaknya sekitar $3. Jadi emang nominalnya nggak besar kan. Dan itu juga gue yang ketika ditawarin mau dianterin ke restoran yang recommended, gue tuh mau aja diajak gitu guys. Jadi nggak apa-apa, gue udah ikhlas kok, gue nggak mempermasalahkan nominalnya, gue anggap aja itu amal ya guys ya. Nah jadi udah guys, ceritanya itu. Ini kan pengalaman yang cukup membagongkan ya bagi gue. Apalagi ini gue baru masa-masa awal traveling. Gue waktu itu pakai vest ini guys. Waktu ketemu bapaknya, gue pakai kemeja hijau terus pakai vest ini. Vest ini adalah bukti saksi mata gue pernah ketemu bapak itu. Ngakak sih coy. Jadi oke, ini karena udah di penghujung video, gue cuma bisa ngasih tips buat kalian. Kalian kalau misalnya lagi traveling ke luar kota, ke luar negeri, ke negara asing yang bahasanya beda, nggak apa-apa, it's okay berinteraksi sama orang asing karena itu bakal nambah cakrawala berpikir kalian, bakal banyak insight. Tapi kalian harus punya batasan nih. Kalau misalnya orang itu udah mulai aneh-aneh, tinggalkan. Kalau misalnya kalian diajak ngomongnya di tempat sepi, tinggalkan. Usahakan kalian berinteraksi sama orang asing tapi lagi di tempat ramai. Pokoknya ketika udah mencurigakan, udah kayak ngomongin fisik kalian, udah ngajak kalian ke sesuatu tempat, itu tinggalkan. Kayak cari cara biar kalian pergi dari conversation itu. Intinya gitu guys, kalau sekedar ngobrol aja nggak apa-apa. Cuman kalau sampai dibawa ke tempat-tempat yang itu, sebaiknya jangan ya guys ya.
terutama buat solo traveler. Jadi tetap hati-hati guys. Semoga gue doakan ya yang nonton video ini sampai akhir, ketika kalian traveling punya pengalaman traveling yang bagus, yang apik, yang tidak neko-neko dan tidak berbahaya. Jadi kalian memorisnya dapet, tapi keamanannya juga dapet. Masya Allah. Kata-kata gue buset dah, udah kayak traveler pro aja. Oke, kalian kalau misalnya tertarik dengan cerita story time traveling gue, kalian request lagi, bang ada cerita traveling lagi nggak? Nanti insya Allah kalau misalnya ada, bakal gue ceritakan. Tujuannya itu untuk ya story time aja, kayak menambah pengetahuan kalian dan biar bisa kalian bisa mengambil hikmahnya, biar kalian bisa merumuskan tips sendiri ketika traveling, terutama buat solo traveler di tempat asing. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.